اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Susunan setiap ayat dan kalimat di dalam Al-Quranul Karim merupakan rangkaian daripada huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif hingga huruf ya, di mana dalam pelafalan setiap huruf-huruf hijaiyah memiliki tempat posisi-posisi tertentu ketika kita melafalkannya. Dan inilah yang disebut dengan makhraj atau makhrajul hurufil hijaiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah huruf hijaiyah terdiri dari, ada yang mengatakan 30 huruf ya, dengan rincian sebagai berikut. Dari huruf alif, huruf ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, dan yang terakhir ya. Nah, inilah huruf-huruf hijaiyah ketika kita belum memposisikan dengan fathah, kasrah, dhamma, sukun, dan lain sebagainya. Sehingga jumlahnya menjadi 30 huruf. Kemudian ada juga yang menyatakan huruf hijaiyah sejumlah 29 huruf. Ya, dengan rincian bahwa huruf alif dengan huruf lam karena sudah tercantum, maka lam alif di sini dihilangkan. Ya, sehingga totalnya menjadi 29 ya. Dan ada juga yang menyatakan jumlah huruf hijaiyah yang ditinjau secara makhraj terdapat 28 huruf ya. Itu dengan rincian sebagai berikut, yaitu huruf alif dan huruf hamzah ini secara pelafalan sama atau mirip sehingga dijadikan satu. Total menjadi 28. Adapun perbedaan dari jumlah huruf hijaiyah ada berapa bukanlah persoalan yang signifikan untuk kita perhatikan, melainkan sisi dalam pelafalan makhrajul huruf ini yang harus kita perhatikan secara baik-baik. Nah, dalam kesempatan ini pembahasan kita akan merujuk pada pengenalan huruf-huruf hijaiyah ditinjau dari segi makhraj. Secara umum, makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 5 tempat. Yang pertama rongga mulut, yang kedua tenggorokan atau kerongkongan ya, yang disebut halqi. Kemudian yang ketiga syafatain, 2 bibir ya. Kemudian yang keempat ada lisan, lidah, dan yang terakhir yang kelima ada rongga hidung, disebut dengan khayshum, seperti itu. Pembahasan kita yang pertama tentang rongga mulut ya. Huruf-huruf yang termasuk rongga mulut adalah wawu sukun apabila didahului dengan dhamma, ya usukun apabila didahului dengan kasrah, kemudian alif sukun apabila didahului dengan fathah. Apabila kita contohkan ada di sini nu. Nah, ini kita terasa ya wawu, huruf wawu di rongga mulut kita. Nu, kemudian ni, dan na. Optimal, terasa sekali. Selanjutnya yang kedua yaitu tenggorokan atau kerongkongan, disebut dengan bahasa Arab itu halqi ya, huruf-huruf halqi. Huruf halqi ini apa saja? Di sini bisa kita lihat ada hamzah, ha ya. Ini kalau misalkan kita lafalkan secara makhraj ini keluar dari tenggorokan bagian bawah. A, ha. Ini kalau kita sentuh silahkan dicoba, itu terasa sekali. A, ha,
Nah, seperti itu ya. Tenggorokan paling bawah. Kemudian ada huruf A dengan H. Lihat, huruf Ain dengan H. Ini tenggorokan bagian tengah. Ya, lebih atas dari hamzah dengan huruf H tadi. Ya, di atasnya. A, H. Nah, terasa. Selanjutnya huruf ghain dengan huruf kha di sini ya, itu keluar dari tenggorokan lebih atas. Kha, gha ya, hanya berbeda dalam posisi ketika gha ini lebih halus, kha ini lebih kasar ya, terkesannya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu lisan atau lidah ya. Nah, huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari lisan ini lebih banyak secara nominal ya. Yang pertama di sini ada huruf qaf, di mana huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah lisan kita dekat tenggorokan. Jadi lebih dalam. Qa, 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 qi, qu, qa, qa, baq, baq. Nah, terasa ya. Jadi lebih dalam di lidah, lebih dalam. Kemudian yang kedua huruf kaf. Kaf. Nah, di sini kaf lebih keluar atau lebih atas, di atasnya dari huruf qaf ya. Ka, ka, ka. Posisi mulut kita terbuka. Ka, ka. Begitu ya. Jadi ada dorongan. Jadi kalau kita posisikan itu lidah yang di pangkal lidah ini yang di dalam, ini kalau lidah kita yang luar, ini ujung lidah, ini pangkal lidah yang di dalam. Ini terasa kalau qaf di dalam seperti ini di sini. Kalau kaf dia lebih naik di atasnya. Ka, ka, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada huruf jim, shin, dan huruf ya. Nah, ini secara lisan ja, ja. Di sini keluarnya dari ketiga huruf ini keluar di tengah-tengah lidah yang menempati langit-langit mulut di atas ya. Di atas mulut itu maaf ya. Mulut atasnya, mulut di atasnya. Itu lidah kita menyentuh. Ini. Ja. Jadi si mulut lidah kita ini nempel ke langit-langit mulut di atas. Sha, sha, sha ini nempel ya. Sha, ja, ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini huruf-huruf jim, shin, dan ya yang posisi lisan kita nempel, tengah-tengahnya itu nempel di langit-langit yang atas. Kemudian selanjutnya ada huruf dhad ya. Huruf dhad ini secara makhraj yaitu pangkal tepi atau sisi lidah, boleh kanan atau kiri, itu menyesuaikan kita enaknya mana gitu. Yaitu dengan bertemu gigi geraham. Secara dilafalkan kalau posisi mulut kita jadi wo, wo, wo ya. Kita lebih enjoy di yang kanan atau yang kiri itu monggo silahkan. Bisa kita praktekkan sesuai kita nyamannya di mana. Wo, yang pasti kena gigi geraham nempel ya. Selanjutnya huruf lam. Nah, huruf lam ini keluarnya, makhrajnya adalah dengan menggerakkan semua lidah dan bertemu dengan ujung langit-langit. Jadi menggerakkan semua lidah kita ini bertemu dengan ujung langit-langit. La, la di ujung langit-langit. Ini misalkan posisi mulut kita ya. Ini gigi kita. Lidah kita itu nempel di langit-langit ini. La, la. Nah, seperti itu ya. Insya Allah tidak terlalu sulit dalam melafalkan huruf la, seperti itu. Selanjutnya ada huruf nun. Nah, makhraj dari huruf nun ini adalah ujung lidah di bawah makhraj la. Kalau kita tadi bilang la ya di atas, la, ini di bawahnya dikit na, na. Jadi lebih ke depan. Nah, lidah kita ini lidah, pangkal ujung lidah kita nempel di dekat ujung langit-langit lebih depan daripada huruf la, seperti itu. Nah, insya Allah bagi kita semuanya juga huruf na tidak terlalu sulit dalam melafalkannya. Selanjutnya huruf ro, ya. Huruf ro di sini secara makhraj keluarnya yaitu dari ujung lidah hampir sama seperti memasukkan punggung lidah. Jadi kalau kita lihat ini lidah kita di sini, maaf, lidah kita ya, ini lidah kita
nempel ro hampir semuanya nempel ke langit-langit. Ro. Jangan nempelannya ini berulang-ulang. Takrir, ini nggak boleh. Ro. Nah ini nggak boleh. Ro. Gitu ya, nggak boleh. Tapi hanya ro. Langsung saja. Ro. Seperti itu ya. Itu huruf ro. Selanjutnya di sini ada huruf ta, dal, dan huruf po. Nah, ketiga huruf ini secara makhraj dia keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi bagian atas. Ta, terasa sekali ya gigi bagian atas ini. Ta, ujung lidah kita nempel, ketemu. Ta, da, to, begitu ya. Seperti itu. Itu secara makhraj huruf ta, dal, dan huruf to. Selanjutnya terdapat di sini ada huruf dho, za, dan fa. Dho, za, fa. Nah, secara makhraj di sini ujung lidah yang bertemu dengan ujung dua gigi seri yang atas. Gigi seri ini ya, gigi seri yang atas ketemu. Za, fa, dan dho. Nah, seperti itu ya, jangan melafalkan ketiga huruf ini yaitu huruf dho, za, dan fa. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada huruf shad, sin, dan huruf za. Di mana ketiga huruf ini makhrajnya yaitu ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. So, sa, za. Ujung lidah kita, ini ujung lidah kita ya. Jadi depannya ini hampir bertemu dengan gigi bagian bawah. Hampir ketemu. Jadi tidak nempel banget. Tidak bisa. Cuman hampir ketemu. So, karena dia ada ruangan angin yang berhembus menekan untuk ketika melafalkan huruf so, sa, dan za. Seperti itu. Nah, inilah bagian ataupun huruf-huruf yang termasuk daripada lisan, ya. Selanjutnya, huruf-huruf yang masuk dalam kriteria dua bibir atau syafatain, ya. Yang pertama ada huruf fa. Huruf fa ini kalau kita melafalkan, maka dua bibir kita ini otomatis dia bergerak, ya, harus berfungsi. Kenapa? Karena tidak bisa kalau kita tidak difungsikan. Ya, terlebih lagi kalau huruf fa ini makhrajnya yaitu dari bibir bawah bagian dalam yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Fa, ya. Jadi ada ruangan, jangan didempetan menjadi pa. Nah, ini hati-hati, sebagian dari antara kita mungkin masih ada yang melafalkan fa menjadi pa, ya. Mohon maaf. Nah, ini mohon maaf. Nah, ini kita praktekkan. Jadi ketika melafalkan huruf fa, ini ada angin, terasa sekali. Fa, tuh ya, gigi seri kita ini seperti mau menyentuh bibir kita yang bawah. Fa, begitu. Kemudian selanjutnya ada huruf mim, ba, dan wawu. Nah, ketiga huruf ini secara makhraj keluar dari dua bibir yang dirapatkan. Ba, ma. Beda dengan wa. Kalau wa dia tanpa dirapatkan. Jadi hanya ingin bertemu, jadi mereka seperti mau bertemu, tapi kalau wa tidak dirapatkan. Wa, ya. Wa, seperti itu. Dan yang terakhir, huruf-huruf masuk dalam kriteria rongga hidung atau khayshum, ya. Secara simpel kita pahami bahwa khayshum ini gunnah, huruf-huruf yang lebih kepada gunnah. Seperti nun, tasydid, ya. Kemudian mim, tasydid, seperti itu. Kemudian huruf-huruf yang masuk dalam kriteria dalam ilmu tajwid itu hukumnya idgham bigunnah. Nah, ini masuk dalam rongga hidung. Kemudian ada hukum iqlab, ya, hukum iqlab. Maka kalau masuk hukum iqlab itu tanwin bertemu ba. Nah, ini masuk ke rongga hidung. Kemudian bagi huruf-huruf yang kena hukum tajwid ikhfa, ya, ikhfa ini maka secara posisi makhraj itu khayshum,
Dan yang terakhir yaitu mim sukun bertemu dengan ba, ya, ikhfa syafawi, ini secara hukum tajwid. Nah, ini masuk dalam kategori kriteria daripada rongga hidung atau khayshum. Nah, inilah kelima daripada kriteria makharijul huruf yang ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah, termasuk di mana saja, ini bisa kita klasifikasikan sebagai berikut ini. Ya, hati-hati, perlu kita ingat-ingat bahwasanya dalam melafalkan huruf hijaiyah terdapat posisi-posisi tertentu dalam memposisikan tempat atau makom ketika melafalkan setiap huruf hijaiyah. Sebagai pertimbangan bisa kita lihat, perhatikan secara detail, harus hati-hati dengan huruf-huruf sebagai berikut ini, ya. Huruf A dengan A. Nah, ini untuk latihan kita silahkan dipraktekkan. A dengan A berbeda, hati-hati sama. Kemudian ada huruf di sini ta dengan po. Ta, po, ya, hati-hati. Terus kita ulang-ulang agar bisa kena untuk dibedakan mana makhraj huruf ta, mana huruf to, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf sa, sa, sya, dan so. Hati-hati, dari keempat huruf ini harus kita posisikan masing-masing berbeda, ya, secara makhrajnya. Mana huruf sa, mana huruf sa, mana sya, dan mana so. Seperti itu, ya. Kemudian ada huruf ha, kho, dan h. Ha, kho, dan h. Ini hati-hati, ya, ketiga huruf ini. Selanjutnya ada huruf dal, huruf da dengan huruf do. Da, do. Ini hati-hati, kedua huruf ini kita harus sering-sering latih, jangan sampai keliru atau terbalik, seperti itu. Dan selanjutnya ada huruf kho dengan gho. Nah, ini dibedakan. Kho, gho. Kho, gho. Secara makhraj kedua huruf ini betul-betul sama persis, hanya yang membedakan adalah ketika kho itu terkesan kasar, namun ketika gho ini sangat terkesan lembut, ya, halus. Dan yang terakhir di sini ada huruf qaf dengan kaf. Nah, huruf ko dengan k ini secara makhraj pun sama, dia tempatnya, lokasinya sama, namun posisinya saja yang membedakan. Kalau huruf qaf dia lebih ke dalam, ya, tenggorokan yang lebih dalam, atau apa namanya, kerasa sekali khalqi di sini, ya, ko, ya. Kemudian huruf kaf di atasnya. Nah, inilah huruf-huruf yang apabila kita ingin memperhatikan secara baik-baik, seperti itu. Nah, inilah tayangan kita untuk saat ini. Mudah-mudahan poin-poin ini bisa kita pelajari baik-baik dan semoga bermanfaat. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma.